Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu email. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Evelito Hetnusfiza dengan nomor BP 0091, yaitu adalah saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya ada Rizky Yovantri dengan nomor BP 0115, ada Fazra Ilahi dengan nomor BP 0119, ada Welna Jusnita dengan nomor BP 0120, dan ada Zilvani dengan nomor BP 0122. Sebelum presentasi ini saya berikan kepada rekan-rekan saya, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu email. Email sendiri merupakan singkatan dari electronic mail, atau di Indonesia lebih dikenal dengan surel atau surat elektronik, yang mana ini adalah suatu sistem pengiriman surat secara elektronik melalui handphone, komputer, tablet, dalam jaringan internet. Berikut saya akan tampilkan slide tentang contoh-contoh email yang sering digunakan pada saat ini. Yang di peringkat utama itu adalah Gmail, yang mana saya yakin setengah dari pengguna internet itu adalah pengguna Gmail untuk keperluan pribadinya maupun untuk keperluan kerjanya. Dan juga di sini ada Yahoo Mail dari Yahoo, dan ada juga Outlook dari Microsoft. Dan untuk presentasi selanjutnya, saya akan berikan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang materi-materi selanjutnya. Dimulai dari Zilvani yang akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis email. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Selanjutnya jenis mail, jenis besar ada 3. Yang pertama, Pokemail. Pokemail itu singkatan dari Post Office Protocol. Email jenis ini berasal dari SP. Email atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ketika kamu menjadi bagian dari perusahaan tersebut, maka kamu juga akan mendapatkan email jenis ini untuk bisa berkomunikasi dengan rekan kerja. Yang kedua ada webmail. Webmail ini adalah email berbasis web. Berbanding terbalik dengan email jenis lain yang bisa diakses di aplikasi, kamu yang punya webmail harus memiliki situs website jika ingin mendapatkan akses untuk membaca atau mengirim email kepada orang lain. Yang terakhir yaitu forward mail. Forward mail yaitu layanan yang memungkinkan kamu untuk meneruskan email ke pengguna lain. Pengguna lain di sini itu bukan hanya orang lain, namun juga email email lain yang kamu miliki. Dengan begitu, meski ganti email, kamu tidak akan kehilangan email lama yang sifatnya sangat penting. Baiklah, saya Fazra Ilahi, nomor BP 22101152610119 akan menjelaskan tentang fungsi email dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengirim dan menerima file. Email jadi hal yang harus dimiliki oleh para pengguna ponsel pintar alias smartphone. Bagaimana tidak, untuk membuat smartphone itu bisa berfungsi dengan baik, kamu harus mendaftarkan diri melalui email di awal aktivasi. Selain menjadi syarat wajib untuk membuat smartphone berfungsi dengan baik, email juga menjadi syarat wajib bagi banyak hal, mulai dari mendaftarkan media sosial, wajib menggunakan email, begitupun dengan banyak aplikasi lainnya seperti aplikasi email commerce yang mewajibkan kamu untuk mendaftarkan diri menggunakan email. Selain itu, email juga menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para pelamar pekerja. Banyak perusahaan sekarang hanya menerima berkas lamaran dalam bentuk file. Untuk mengirimkannya, kamu harus membutuhkan sebuah email untuk mengirimkan file tersebut. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan. Dengan email, selain cepat, kamu juga tidak perlu menghabiskan biaya terlalu banyak hanya untuk mengirimkan pesan. Tidak perlu lagi biaya naik kendaraan, biaya membeli perangko, dan pengiriman. Satu-satunya hal yang kamu butuhkan untuk memastikan email itu sampai adalah kuota yang cukup dan jaringan internet yang stabil. Dan yang ketiga yaitu mengirim dan menerima file. Di awal kemunculannya, email hanya bisa digunakan untuk mengirimkan pesan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan seperti Google juga berusaha memperbaiki dan menambahkan berbagai fasilitas bagi penggunaannya. Pada Gmail, kamu bukan hanya bisa mengirimkan pesan atau menerima pesan dari orang lain, lebih dari itu, kamu bisa mengirimkan file berupa foto, video, atau dokumen kepada orang lain dengan sangat mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja email. Proses cara kerja email secara singkat adalah: yang pertama, pemilik email membuka emailnya dan kemudian menuliskan isi pesan yang akan dikirimnya. Selanjutnya, pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirimkan pesan pada alamat email lainnya.
Email server akan mengidentifikasi alamat email tujuan, lalu mengirimkan pesan tersebut ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Terkadang sebuah email dikirim melalui beberapa email server, tergantung rute yang akan dilaluinya. Ketika pesan email terkirim ke alamat email penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server hingga si penerima membukanya. Saat penerima membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima email. Selanjutnya, penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduhnya tadi. Baik, kelebihan dan kekurangan email. Pertama, menawarkan efisiensi waktu. Jika dengan layanan konvensional, sebuah surat baru bisa sampai di tujuan dalam waktu 1 minggu bahkan sebulan. Namun, dengan email, sebuah pesan bisa sampai hanya dengan hitungan menit dan detik, tergantung pada kualitas jaringan internet. Menerima email juga bisa langsung menerima dan mengakses pesan yang dikirim jika terhubung dengan internet. Semua proses berkirim pesan dengan cara digital seperti ini dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. 2. Menawarkan efisiensi biaya. Email menawarkan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh layanan jasa pengiriman surat konvensional, yaitu jarak penerima tidak memengaruhi biaya kirim. Tidak peduli sejauh apapun alamat penerima, biaya yang dikeluarkan tetap sama, yaitu tidak ada. Sedangkan dengan cara konvensional, semakin jauh alamat penerima, biaya yang ditagih akan semakin besar. 3. Menawarkan cara yang praktis. Pengiriman surat secara konvensional merepotkan, mulai dari mempersiapkan amplop, kertas, perangko, dan harus pergi ke kantor pos atau mencari kotak pos. Dengan fasilitas email, kita dapat berkirim surat tanpa harus berpanas-panasan keluar rumah atau mengeluarkan modal untuk membeli perangko. 4. Menawarkan keamanan data. Email memiliki kata kunci yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyadapan. Dengan teknologi yang canggih, email dapat mengenkripsi pesan yang dikirim sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Menawarkan kerapian data. Dengan email, data akan menjadi lebih tertata dan rapi. Kita bisa mensortir data email. Kita bisa mensortir data, menyimpan atau menghapus data yang dirasa sudah tidak terpakai. Baik, adapun kekurangan email yaitu pertama, sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, ataupun smartphone. 2. Sangat tergantung dengan jaringan internet. 3. Pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang terbatas. Tidak semua orang paham dan mengerti cara menggunakan email. Aktivitas yang punya basis data di internet seperti ini lumayan susah untuk dimengerti oleh generasi tua dan masyarakat di daerah pinggiran yang belum tersentuh jaringan internet sama sekali. Jadi, terima kasih kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi-materi tentang email ini. Dan untuk kesimpulannya, yaitu adalah email merupakan sebuah surat elektronik yang dikirim melalui komputer, laptop, maupun smartphone dengan koneksi internet. Email ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu adalah pop mail, web mail, dan forward mail. Dan email ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari untuk mengirim pesan, menerima pesan, dan menerima file, dan juga sebagai identitas diri. Email juga memiliki cara kerja tersendiri dan juga kelebihan dan kekurangannya dalam layanannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Atas kekurangan dan kekhilafan yang telah kami lakukan, baik itu disengaja dan tidak disengaja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.